Politeknik Pelayaran Sumatera Barat atau Poltek-Pel Sumbar adalah perguruan tinggi pada Kementerian Perhubungan di bawah pembinaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkedudukan di Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan Poltek-Pel Sumbar dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atau BPSDMP dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Poltek-Pel Sumbar diresmikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 9 Februari 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 05 Tahun 2018 yang sebelumnya bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran atau BP3 Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2015. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat telah memenuhi Standard of Training Certification and Watchkeeping 1978 dan amandemennya dari International Maritime Organization dan berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan pelayaran terbesar di Indonesia dengan memiliki satu-satunya studi transportasi laut di Indonesia. Poltek-Pel Sumbar menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan di antaranya program pembentukan diploma, program studi transportasi laut, program sarjana terapan, mempersiapkan taruna-taruni agar memiliki keahlian di bidang transportasi laut dan kepelabuhan yang tercakup dalam kegiatan pelayaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran untuk melaksanakan tugas di tingkat manajemen sebagai port officer pada perusahaan pelayaran. Pengawasan pelaksanaan loading and discharging cargo di pelabuhan, serta pengawasan lalu lintas kapal, penumpang, dan barang. Durasi pendidikan program studi transportasi laut Diploma 4, 145 SKS, yang dilaksanakan selama 8 semester, 4 semester pembelajaran terstruktur, 2 semester praktek darat atau PRADA, dan 2 semester terakhir dilanjutkan kembali dengan pembelajaran di kelas. Program Studi Nautika Program Diploma 3 mempersiapkan taruna-taruni agar memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas di tingkat operasional sebagai Watchkeeping Officer dalam tugas navigasi, penanganan muatan, pengawasan terhadap perlindungan personil, dan operator radio pada tingkat operasional di kapal. Durasi pendidikan 123 SKS, terdiri dari 6 semester, 4 semester kegiatan pembelajaran terstruktur, dan 2 semester praktek laut atau PRALA. Program Studi Teknologi Nautika Program Diploma 3 mempersiapkan taruna-taruni agar memiliki kompetensi sebagai Watchkeeping Engineer Officer dan mampu secara aman melaksanakan pengoperasian dan pengendalian permesinan induk dan bantu, pengendalian kelistrikan dan sistem kontrol, perawatan dan perbaikan permesinan kapal, serta mengendalikan operasional kapal dan perlindungan personil pada tingkat operasional di kapal. Durasi pendidikan 123 SKS terdiri dari 6 semester, 4 semester kegiatan pembelajaran terstruktur, dan 2 semester praktek laut atau PRALA. Diklat peningkatan keahlian pelaut jenis upgrading, dan diklat keterampilan pelaut jenis short course. Penghargaan dan prestasi yang pernah diraih oleh Poltek-Pel Sumbar dan taruna-taruni Poltek-Pel Sumbar adalah The First Winner of Spelling Bee by Taruna Dionaldi Arif Utama tahun 2018, Busana Terbaik Duta Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2018 oleh Taruni Bella Keta Carena, dan The Best Training Education and Service Excellence of the Years 2016. Poltek-Pel Sumbar juga telah menjalin afiliasi dan kerjasama dengan beberapa universitas dan perusahaan pelayaran di antaranya Superior de Ciencias Nautical School, Mozambik, Dar es Salaam Marine Institute, Tanzania, Bangladesh Marine Academy, Bangladesh. Poltek-Pel Sumbar juga menjalin kerjasama dengan beberapa akademi maritim dan sekolah pelayaran di Indonesia, di antaranya PT Pertamina Shipping, PT Hangchang Indonesia, PT Brilian Laju Tangker. Para taruna-taruni Poltek-Pel Sumbar juga dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara lain drum band, aikido, futsal, musik, voli, muay thai, pedang pora, renang,
basket, dan bulu tangkis. Di samping pengembangan minat dan bakat, para taruna-taruni Poltekpel Sumbar juga mendapatkan fasilitas perpustakaan dengan cakupan berbagai macam buku dan jurnal yang beraneka ragam, sehingga bisa menambah wawasan dan memperdalam ilmu yang didapat oleh para taruna-taruni. Selain ditunjang dengan fasilitas perpustakaan, kegiatan pendidikan dan pelatihan di Poltekpel Sumbar juga ditunjang dengan fasilitas lainnya seperti zona pendidikan dan pelatihan, kelas, auditorium, perpustakaan, water pit, boat house, fireground, laboratorium nautika yaitu lab tali temali atau seamanship laboratory, lab menjangka peta, lab CVT nautika, lab ship stability, lab model ship, dan boat house. Laboratorium teknologi nautika yaitu lab diesel engine, lab boiler atau steam plant, lab fireground and smoke chamber, lab marine engineering, lab computer based assessment, lab electric, lab elektronik, lab automatic control, dan lab fisika terapan. Laboratorium transportasi laut yaitu lab komputer atau multimedia, lab bahasa, dan lab audiovisual. Simulator nautika yaitu GMDSS simulator, radar atau ARPA simulator, ECDIS simulator, dan full mission bridge simulator. Simulator teknologi nautika yaitu full mission engine simulator. Zona publik, gedung utama, masjid, kantin, bank dan ATM, lapangan, taman, dan parkir. Zona kegiatan taruna, dining hall, gor, poliklinik, asrama, dan laundry. Zona olahraga, lapangan bola, lapangan basket, lapangan tenis, lapangan voli, water sport building, outbound. Zona pendukung, rumah dinas, pos jaga utama, ground tank, ruang genset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, ya, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung Bapak, Ibu, adik-adik, dan peserta sosialisasi daring SIP Catar, jalur pola pembibitan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tahun 2020. Selamat menyimak presentasi ini dari aplikasi masing-masing karena kami telah menyiarkan melalui Zoom, live YouTube, dan Instagram Poltekpel Sumbar. Tapi mohon maaf yang tidak bisa bergabung di Zoom kami karena memang keterbatasan kuota, bisa langsung ikuti live YouTube dan Instagram Poltekpel Sumbar. Dan yang pastinya jangan lupa di-subscribe ya. Dan ingat, simak presentasi ini sampai akhir karena kita menyediakan door prize bagi penanya terpilih. Dan untuk yang bertanya, silakan ikuti format berikut. Caranya gampang. Kirimkan melalui kolom chat pada masing-masing aplikasi dan jangan lupa cantumkan nama lengkap, alamat atau asal sekolah, nomor HP, dan jangan lupa pertanyaannya. Baiklah, Bapak, Ibu, adik-adik, dan peserta sosialisasi sekalian, di sini telah hadir bersama kita Direktur beserta jajaran top manajemen Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Selamat pagi, Bapak. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahilan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat, Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Bapak Rivo Lindo, SHMM.
Yang sama-sama kita hormati, jajaran top manajemen Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Wakil Direktur 1 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Bapak Kapten Faisal Saransi, MT, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Bapak Dedi Kurniadi, MM, Kepala Sub Bagian Administrasi, Bapak Dwi Aribowo, SE, MRE. Baiklah, peserta sosialisasi sekalian, adapun susunan acara kita pada hari ini adalah pembukaan yang sedang berlangsung, dan acara kita selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Kepada Bapak Rivolundo SHMM, disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk para hadirin, adik-adik, para peserta calon pendaftar sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan untuk tahun akademik tahun 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita sampaikan dan kita panjatkan, karena atas karunia-Nya lah kita selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang menerpa dan sedang dihadapi bangsa Indonesia dan dunia pada umumnya. Pada kesempatan ini, baiklah, saya akan mengadakan sosialisasi pendaftaran calon taruna-taruni Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, di mana pola pendaftaran menjadi dua bagian, yaitu jalur reguler pola pembibitan atau yang biasa kita sebut jalur polbit, dan yang kedua adalah jalur pola reguler non pembibitan atau non polbit. Yang akan kami sampaikan saat ini adalah penerimaan calon taruna-taruni jalur pola pembibitan, di mana calon yang diterima dan setelah lulus nanti akan menjadi ASN. Program pendidikannya itu ada D3 dan D4 dengan jurusan nautik teknik itu D3 dan transportasi laut D4. Lebih dari 1.900 formasi kementerian dan 744 formasi pembibitan Pemda yang tersedia di Indonesia. Untuk itu, kepada adik-adik, segeralah manfaatkan kesempatan ini. Raih masa depan kalian untuk menjadi bagian sebagai generasi transportasi masa depan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi via daring penerimaan calon taruna-taruni Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tahun 2020 secara resmi saya buka. Mari bergabung, segera mendaftar. Baiklah, terima kasih kita ucapkan pada Bapak Direktur yang telah menyampaikan sambutannya atas acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi daring si pencatat jalur pola pembibitan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tahun 2020 oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik selaku pelaksana kegiatan ini kepada Bapak Aribowo, SE, MRE, disilakan dengan segala hormat.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada para adik-adik audiens, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Pagi ini kita akan melaksanakan sosialisasi daring untuk proses pendaftaran pola pembibitan tahun 2020 di Poltek Sumbar milik Kementerian Perhubungan. Ada slide ditayangin? Saya dulu, udah. Saya dulu. Tunggu beberapa saat ya, Adik Taruna. Nanti kita lihat atau slide yang akan kita tampilkan supaya lebih matching. Sebetulnya ini untuk informasi mengenai pola pendaftaran dan jalur pendaftaran telah di-share. Jadi pesan dari kami adalah Taruna atau adik-adik peserta harus rajin membuka, mengikuti, dan membaca. Membaca semua informasi yang tertera di pengumuman. Karena kenapa? Pola pendaftaran yang kita laksanakan kali ini bersinergi dengan BKN dalam rangka perekrutan untuk pola pembibitan. Next. Orang-orang itu bisa dikecilkan nggak? Nah, ini ada profil dari Poltek Sumbar. Kita mempunyai 3 program ya, kalau diperhatikan. Yang pertama itu adalah D4 Transportasi Laut, yang kedua adalah D3 atau Diploma 3 Nautika, yang ketiga yaitu Diploma 3 Teknologi Nautika, atau lazim disebut di masa kini atau masa lalu itu ialah Teknika. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat itu diresmikan oleh Pak Menteri Perhubungan pada tanggal 9 Februari tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 pada tahun 2018. Next. Ya, ini adalah wilayah posisi kita. Wilayah kerja kita berada di, bisa lihat di situ, di Jalan Syekh Burhanuddin, nomor 1 Korom Biram, Bulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Jadi silakan semuanya mendaftar via daring dan online sudah tersedia. Next. Kenapa memilih Sumbar? Nah, ini yang dapat kita sampaikan kepada adik-adik sekalian sebagai calon-calon generasi transportasi masa depan. Karena standar pendidikan kami berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 449. Tidak akan saya bacakan semua karena adik-adik bisa membaca atau bisa memahami lebih detail. Kita akan memberikan secara gamblang atau secara lebih ringkas lagi mengenai profil Poltek Sumbar. Next. Next. Seperti saya sampaikan tadi di muka, pendidikan yang dilaksanakan di Poltek Sumbar itu adalah program diploma dengan atau dikatakan dengan vokasi. Maka untuk praktek jumlahnya sebesar 70% dan untuk teori berjumlah 30%. Apa sih transportasi laut? Nah, itu yang perlu kalian atau semua pahami bersama. Transportasi laut itu ialah mempersiapkan taruna-taruni agar memiliki keahlian di bidang transportasi laut kepelabuhanan, melaksanakan tugas di tingkat manajemen sebagai port officer pada perusahaan pelayaran. Kemudian untuk yang nautika itu sebagai mualim jaga atau mempersiapkan taruna untuk memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas operasional di atas kapal. Jadi itu untuk yang prodi nautika. Yang terakhir nomor 3 itu adalah untuk prodi teknika. Mempersiapkan taruna dan taruni agar memiliki kompetensi sebagai watchkeeping engineer di atas kapal, kemudian juga
sebagai atau nanti memiliki ijazah ataupun diploma 3 teknika. Next. Penghargaan yang telah dicapai oleh taruna-taruni pada saat melaksanakan atau yang telah kita lalui saat ini diantaranya adalah juara 1 lomba spelling bee oleh taruna pada tahun 2018, kemudian peraih pasien dan busana terbaik, kemudian pendidikan dan layanan pelatihan terbaik tahun 2016, kemudian juara 1 cabang taekwondo, ada juga juara cabang taekwondo, kemudian yang nomor 6 itu adalah juara 3 dalam turnamen open karate. Dan sebetulnya masih banyak-banyak lagi prestasi-prestasi yang kita raih, tapi tidak bisa ditampilkan di sini. Selanjutnya, ini adalah bagian dari kegiatan yang akan adik-adik jalani jika adik-adik sudah diterima menjadi taruna di Poltekkes Sumbar. Di antaranya ada drum band, kemudian aikido, sepak bola, dan bisa bermusik. Ada juga bola voli, muay thai, menpora, renang, basket, dan kegiatan lain sebagainya. Fasilitas, ya, fasilitas yang kita miliki ada zona pendidikan dan pelatihan, kemudian zona publik, zona taruna, zona olahraga, serta zona-zona pendukung lainnya. Jadi nggak usah khawatir, kalian nanti di sini tidak akan bete, akan bingung, semuanya telah tersedia dalam rangka proses pelaksanaan pendidikan. Nggak usah, mereka saya mau kata-kata. Cara pendaftar menjadi taruna-taruni Poltekkes Sumbar, untuk saat ini pendaftaran dibagi menjadi 2 bagian. Ingat ya, menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu adalah reguler pola pembibitan, yang kedua adalah reguler non-pola pembibitan. Tapi perlu dipahami, yang akan kita bahas dan akan kita laksanakan saat ini adalah untuk reguler pola pembibitan. Kenapa di bulan pembibitan? Nah, nanti kita pahami lebih lanjut. Jalur reguler pola pembibitan adalah jalur yang dibuka untuk penempatan sebagai pegawai negeri sipil atau ASN sekarang lebih dikenal demikian, setelah menempuh pendidikan di salah satu sekolah kedinasan Kemenhub. Kemudian, kapan sih mulai mendaftar? Ya, pendaftaran yaitu jalur reguler pola pembibitan dilakukan secara online melalui situs dikdin.bkn.go.id. Nah, jadi adik-adik jika ingin mendaftar, klik situs Dikdin tersebut, kemudian dibaca peraturan dan petunjuknya, kemudian dilengkapi persyaratannya untuk menyekian dokumen, membuat lain-lain sebagainya, baru di-upload. Jadi jangan mengisi tapi tidak mempersiapkan bahan-bahan apa yang akan diisi. Nanti adik-adik akan tersendat di situ. Lebih baik dibaca dulu, dipahami, kemudian persiapkan persyaratannya, baru adik-adik upload. Sehingga nanti ketika mengupload, itu semua dokumennya dapat tersalurkan dengan baik. Karena kenapa? Pasti nanti banyak kendala dan gejala ataupun tersendatnya dari bisa dikatakan jaringan yang lemah. Karena kenapa? Sekarang ini diminati oleh seluruh atau misalnya orang yang mendaftar se-Nusantara, boleh dikatakan demikian, semuanya ingin mendaftar. Tentu di situ terjadinya saling berebut untuk masuk ke aplikasi tersebut. Jadi disarankan mungkin pada malam hari jalur tersebut tidak terlalu berat bebannya untuk melakukan proses upload. Jadi kurang lebih demikian untuk singkatnya. Nah, untuk di Sumbar sendiri, untuk program D3 Nautika itu kita menerima 20, ya ingat, 20 orang yang terbaik yang akan kita terima sebagai taruna-taruni program studi Nautika. Yang kedua, untuk teknologi Nautika atau lebih dikenal lagi dengan teknika, itu juga sama dengan 20 orang taruna-taruni terbaik. Yang D4 pun sama, kita menerima dengan kuota 20 orang taruna-taruni terbaik yang akan kita didik menjadi generasi transportasi masa depan.
Nah, ini adalah kriteria umum calon pendaftar sistem CAPTA. Kriteria umum ini nanti adik-adik semua tolong dicermati, dipahami, diaplikasikan ke diri. Kira-kira saya dengan peraturan seperti ini apakah mumpuni? Apakah saya sanggup? Nah, seperti itu. Ini adalah kriterianya, tolong dibaca dengan baik, dipahami dengan baik, di mana kekurangan saya, kalau saya memenuhi persyaratan, silahkan lanjutkan. Karena kenapa? Sistem ini nanti pada saat pendaftaran menggunakan step by step. Jadi kalau Anda nanti mendaftar misalnya tidak lulus di fase administrasi, Anda akan stop atau file pada tahapan administrasi. Nanti setelah lulus ataupun bagi yang lulus administrasi akan lanjut ke proses selanjutnya dan terus-terus seperti itu. Ya, ini salah satu kriteria umum diantaranya ada tinggi badan minimal pria 160 cm dan untuk wanita 155 cm. Jadi misalnya kalau adik-adik taruninya atau calon taruni di bawah 155 cm berarti secara kriteria tinggi badan pun sudah tidak memadai. Jadi untuk diwaspadai, salah satu contohnya adalah seperti itu. Kemudian yang nomor 5, berbadan sehat dan lain sebagainya. Yang nomor 6, misalnya calon taruna tidak bertato dan lain sebagainya. Nomor 7, calon taruni tidak bertato juga atau bekas tato, kecuali tato karena adat istiadat itu dilainkan ya. Tapi bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari keluarga. Nomor 8, ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total. Kriteria umum lainnya adalah tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Kemudian nomor 10, belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Nomor 11, ini bersedia mentaati segala peraturan pada pola pembibitan. Kenapa nomor 11 ini bersedia mentaati? Karena nanti pada saat adik-adik semua ini sudah dinyatakan lulus, adik-adik nanti akan mendapatkan nomor BKN atau nomor NIDN dari BKN. Nah, itulah kelebihannya. Nanti adik-adik sudah bisa dikatakan menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi nanti ketika lulus, adik-adik sudah punya NIP semua. Nomor 13 itu adalah dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas dokumen. Karena pada saat pendaftaran awal, nilai kejujuran, nilai ketelitian itu sudah mulai dihitung dari awal. Karena itu bagian dari rangkaian penilaian tim administrasi untuk melihat kepatuhan, ketaatan, pengamatan, dan lain sebagainya. Itu merupakan satu rangkaian proses. Jadi tidak ada lagi alasan, oh saya lupa, oh saya tidak sempat. Nah, berarti di situ sudah kategorinya ada nilai lalai di situ. Karena sebagai masyarakat transportasi ke depan, diusahakan, diwajibkan tidak ada kata lalai, tidak ada kata lupa. Harus betul-betul sesuai dengan prosedur yang sudah ada untuk menjalankan sesuatu karena berkaitan dengan transportasi ataupun masyarakat pada umumnya. Yang nomor 15 itu adalah bersedia menandatangani surat pernyataan calon taruna-taruni bermaterai Rp6.000. Kemudian memiliki surat elektronik, email, dan nomor telepon yang masih aktif. Nah, ini juga sangat penting. Karena semua informasi mengenai pemanggilan dan lain sebagainya, nanti kita informasikan melalui email untuk mencegah oknum-oknum nakal. Sekali lagi, untuk mencegah oknum-oknum nakal. Jadi nanti misalnya adik-adik dapat menerima SMS ataupun telepon dari nomor yang tidak dikenal misalnya untuk melengkapi ini atau memberikan imbalan dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan. Jadi tidak ada melalui seperti itu, semuanya melalui media elektronik. Jadi dapat dilacak pengumuman dari siapa oleh siapa. Jadi tidak ada lagi yang menerima via SMS ataupun WA. Nah, ini persyaratan ijazah.
Persyaratan ijazah pun sama, dapat dilihat di pengumuman yang lebih detail. Di sini kita tampilkan lebih secara gamblangnya saja. Program D3 Studi Nautika adalah SMA ataupun MA ataupun IPA dan seterusnya. Kemudian untuk program D3 Teknologi Nautika atau Teknika itu sama, ada SMA atau madrasah alia dan seterusnya. Kemudian untuk program D4 Transportasi Laut, nah itu pun ada. Pasti nanti ada yang bertanya, mengapa yang satunya D3, kok satunya itu D4, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Nanti bapak-bapak di samping kiri saya ataupun saya sendiri akan menjawab. Next. Nah, ini adalah jadwal kegiatan si pencatat. Jika atau supaya tidak lupa, jadi nanti adik-adik di rumah buatkan milestone ataupun pada handphonenya dibuat dari alarm supaya sebagai pengingat reminder, saya harus apa di hari ini, besok saya harus apa, besok saya harus menyiapkan apa. Jadi mulai tertata dari awal mengenai saya harus apa, how I do today, how I do tomorrow. Kita akan membuka mulai dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni. Ingat ya, 23 Juni. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu adalah diantaranya pengumuman peserta seleksi kompetensi dasar. Setelah adik-adik lulus di masa administrasi, nah nanti setelah lulus, adik-adik berhak untuk mengikuti SKD. Jika tidak lulus administrasi, berarti perjuangan adik-adik selesai sampai di pelaksanaan administrasi. Tapi jangan kecil hati, karena nanti kami di bulan Juli juga akan membuka non-pola pembibitan. Nanti itu kita berikan atau kita informasikan lagi lebih lanjut. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan seleksi kompetensi dasar. Kemudian pengumuman hasil SKD, kemudian pendaftaran pencatat jalur reguler itu akan kemudian, dan rangkaian-rangkaian kegiatan selanjutnya. Jadi mohon ikutilah Instagram kami, lihatlah mengenai perkembangan selanjutnya. Mungkin nanti ada jadwal-jadwal atau perubahan-perubahan mengenai pelaksanaan proses si pencatat. Nah, ini adalah milestone-nya seperti ini. Jadi tahapan-tahapannya tolong dicermati ya adik-adik semua ya. Jangan sampai nanti terlewat. Karena kalau terlewat sayang. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Nah, ini juga yang banyak dipertanyakan, Pak. Bagaimana dengan biaya? Biaya di Poltek Persumbar luar biasa. Jika kalian dapat masuk ke dalam pola pembibitan di Poltek Persumbar, Anda tidak perlu membayar untuk biaya pendidikan. Jadi yang adik-adik bayarkan hanya adalah proses rangkaian pendaftar atau proses rangkaian pendaftaran seleksi. Untuk biaya pendaftaran itu hanya Rp150.000, selanjutnya seleksi akademik Rp150.000, kemudian seleksi psikotes Rp300.000, seleksi keselamatan Rp300.000, seleksi kesehatan Rp800.000, kemudian seleksi wawancara Rp150.000. Biaya di atas itu berdasarkan atas PP 15 atau Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 atas jenis tarif penerimaan negara bukan pajak atau lazim disebut dengan singkatan PNBP. Untuk Polbid, biaya semester 1 sampai semester 8 bagi yang diploma 4, kemudian semester 1 sampai 6 bagi yang diploma 3, semuanya gratis. Diberikan oleh pemerintah melalui APBN yang kita laksanakan, kemudian diberikan kepada adik-adik semua bagi yang lulus program reguler pola pembibitan. Ingat ya, pola pembibitan. Kemudian itu apakah ada Mada Bintal? Itu apa sih Mada Bintal? Ya, Mada Bintal itu adalah kegiatan dasar pada saat Anda nanti masuk, nanti akan kita jelaskan. Kemudian di bawahnya itu nomor 8 ada wisuda gabungan. Jika ada. Jadi wisuda gabungan itu misalnya nanti adik-adik masuk di tahun 2020, kemudian nanti lulus tahun 2024. Nah, nanti wisuda gabungan biasanya kita laksanakan di Monas, semuanya berkumpul di Jakarta. Semuanya berkumpul di Monas, jadi saling mengenal satu sama lain pada saat momen
wisuda. Tes-tesnya apa aja sih Pak? Nah, tes-tesnya kurang lebih seperti ini. Ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian ada tes intelijensia, ada tes karakteristik. Apa-apa yang dipertanyakan kurang lebih seperti yang tertera pada layar komputer atau layar handphone adik-adik semua. Next. Pelaksanaan psikotes. Ya, pelaksanaan psikotes ini sangat penting karena kenapa? Karena mulai disaring Anda nanti akan menjadi ASN. Nilai emosi dan lain sebagainya Anda akan diketahui melalui nilai psikotes. Di situ ada kalau tidak salah 3 atau 4 kriteria yang akan dinilai mengenai kepribadian, sifat, kemudian dan lain sebagainya menurut ilmu psikologi tentunya, dan kita akan bekerja sama dengan Universitas Andalas dalam melaksanakan psikotes ini. Jadi laksanakan dengan baik, isi sesuai dengan kepribadian Anda, jangan Anda mengarang. Next. Pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan untuk pola pembibitan di sekolah manapun atau di UPT manapun dilaksanakan dengan metode yang sama, dengan kriteria yang sama. Jadi tidak membeda-bedakan antara Poltek Sumbar, kemudian sekolah yang ada di Pulau Jawa, di Sulawesi, semuanya sama. Kriterianya seperti ini. Next. Tes kesamaptaan. Ya, tes kesamaptaan itu ialah lari 12 menit, push up, sit up, shuttle run. Kemudian ada juga ini untuk tes wawancara. Ya, tes wawancara, penampilan dan postur tubuh, kesungguhan dan motivasi, kemampuan dan komunikasi. Kesungguhan dan motivasi itu apa sih? Ya, boleh saya gambarkan seperti ini. Karena sekolah ini misalnya orang tuanya yang ingin anaknya masuk di sini, tetapi anaknya sendiri tidak berkeinginan masuk di sini. Nah, itu bertolak belakang ya antara kemauan orang tua dengan motivasi si anaknya didik sendiri. Jadi nanti dapat digali lagi oleh tim panitia pada saat pelaksanaan tes wawancara. Situlah nanti akan ketahuan motivasinya. Yang kita harapkan adalah kemauan yang timbul dari adik-adik sendiri untuk menjadi bagian dari masyarakat transportasi. Next. Pasar kerja dan penyerapan lulusan. Ya, setelah di sini nanti kerja di mana lagi? Bagi yang polbid tentu nanti akan disalurkan atau bekerja di sektor atau menjadi pegawai negeri sipil maksud saya, mohon maaf, tetapi untuk yang non polbid itu dapat bekerja di perusahaan-perusahaan pelayaran ataupun di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Next. Prospek kerja, ya lulusan Poltek Sumbar diprosesikan menjadi bekerja di Kementerian Perhubungan, pemerintah pusat ataupun Pemda, TNI Polri bisa, kemudian ada juga nanti di perwira kapal niaga dan perusahaan pelayaran, stakeholder maritim lainnya. Next. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik semua. Untuk informasi lebih lanjut, mohon diikuti ya mengenai di Facebook kami, kemudian Instagram, kemudian website kami, semua diikuti untuk menerima informasi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi selanjutnya mungkin nanti akan kita sampaikan bersama pada saat ini. Pada adik-adik semua, jangan berputus asa, mari bergabung di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita. Saya rasa penjelasan sosialisasi ini cukup jelas dan mudah dipahami ya, sangat mudah dipahami. Namun, bagi yang masih merasa kurang jelas, silakan bertanya sesuai ketentuan. Caranya gampang, kirimkan melalui kolom chat pada masing-masing aplikasi, dan jangan lupa, cantumkan nama lengkap, alamat atau asal sekolah, nomor HP, serta pertanyaannya. Nah, Winda, tahu nggak, mulai dari hingga saat ini kita sudah menerima banyak sekali pertanyaan dari para peserta aksi pencatat tahun 2020. Ini menandakan itu antusiasnya, dan itu artinya semakin banyaknya peminat yang ingin kuliah
di Poltek Sumbar. Pertanyaan yang bisa dijawab mengingat keterbatasan waktu. Tetapi nanti Bapak Ibu dan adik-adik dapat bertanya melalui akun media sosial Poltek Sumbar. Nah, sambil kita memilih pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita nanti, kita akan simak dulu testimoni Dari Taruna-Taruni Pola Pembibitan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Angkatan 4 tahun 2019. Kepada taruni yang mewakili, disilahkan. Terima kasih moderator. Mohon izin Miss, mohon izin Sir. Perkenalkan, nama Taruna Fajra Lenofbari, asal Padang. Lulusan Jalur Pola Pembibitan 2019, Program Studi Nautika. Mohon izin, perkenalkan nama saya Taruni Muda Anjukarti, asal Padang, asal Sekolah SMA Don Bosco Padang, lulus Jalur Polbit tahun 2019, Program Studi D4 Transportasi Laut. Perkenalkan, nama saya Taruna David Valentino, berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, asal sekolah SMA Negeri 7 Padang, lulus Jalur Pola Pembibitan Prodi D3 Teknologi Nautika atau Teknika. Perkenalkan, nama saya Mas Rian Diritonga, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pematang Siantar, asal kota Pematang Siantar, lulus Jalur Polbit tahun 2019, D3 Studi Nautika. Nah, kita nih udah kenal nih sama Taruna-Taruni Jalur Polbit Poltek Sumbar. Baiklah. Ini ya, Bim. Aku ada pertanyaan nih. Untuk Taruna-Taruni Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Jalur Pola Pembibitan tahun 2019. Pertanyaannya simple kok. Baiklah, pertanyaan pertama. Langsung saja untuk Taruni Masri dan Taruna David. Apa saja tantangan yang dihadapi selama mengikuti tes jalur kuliah tahun lalu? Silakan Taruna Masri dan Taruna David. Izin menjawab, menurut saya tantangannya itu, di SKD. Karena kalau kita tidak mempersiapkannya dari awal, pasti itu nggak bisa menjawabnya. Bagaimana menurut Taruna David? Mohon izin, kalau tantangan pribadi menurut saya dihadapi pada saat Sepenjata 2019 yaitu pada saat persiapan dirinya. Untuk menjadi seorang taruna pasti tidak instan ya. Kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Kita harus dapat membagi waktu antara belajar, bermain, dan latihan fisik. Dan teruslah berlatih agar semua tes Sepenjata bisa dilalui dengan mudah. Semangat untuk adik-adik dan teman-teman yang selagi berjuang. Baiklah, terima kasih kepada rekan Taruni dan Taruna David. Pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan kedua. Oke, selanjutnya aku mau nanya untuk Taruni Angel dan Taruna Fajra. Bagaimana dan apa saja kegiatan Taruna-Taruni Poltek Sumbar selama menjalani masa karantina di dalam asrama? Silakan. Untuk kegiatan kami selama di Barak, kami bisa melakukan kegiatan belajar pribadi dan selalu melaksanakan social distancing. Terus ada juga yang melakukan pembersihan umum seperti yang bisa dilihat. Di tiap barak juga ada disediain hand sanitizer. Salah satunya seperti ini. Demikian kegiatan-kegiatan kami dan mungkin masih banyak kegiatan yang lain yang nggak bisa dilihatkan sekarang. Nah, untuk kegiatan Taruna di Poltek Sumbar, sehubungan dengan waktu menunjukkan pukul 9, para Taruna sedang melaksanakan kegiatan berjemur. Tentunya tetap memperhatikan social distancing. Dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Taruni Angel dan Taruna David.
Nah, mendengar testimoni dari taruna-taruni jalur Polbit Poltek Sumbar, keren kan mereka? Ya pasti keren dong, Win. Ada Polbit gratis ya, pendidikannya gratis, terus tamatannya langsung diangkat jadi PNS. Baiklah, acara kita selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan diserahkan kepada Miss Syafni Yelvi Siska MPD selaku moderator acara. Kepada Miss Syafni Yelvi Siska MPD, disilakan dengan segala hormat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat kita dan kolom chat di Zoom, dan juga ada beberapa pertanyaan dari line Instagram kita. Baiklah, pertanyaan terpilih yang pertama yaitu dari Iqbal Parija, SMAN 12 Pekanbaru. Izin Kak, apabila kita masuk ke dalam sekolah kedinasan, ikatan dinas di bawah naungan Kemenhub, yaitu sekolah pelayaran, tapi daerah Polbitnya Kota Pekanbaru, tidak ada daerah laut. Apakah kita tetap ditempatkan di daerah kita atau ditempatkan di lain daerah, Kak? Serta untuk tes seleksinya di mana, Kak? Terima kasih. Baiklah, akan langsung dijawab oleh narasumber kita, Bapak Dwi Aribowo. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan tersebut, mengenai apakah kita nanti akan diterima lagi di lokasi di mana kita mendaftar atau di mana kita diterima, itu nanti akan menggunakan sistem ranking ya, ranking. Jadi misalnya untuk yang misalnya yang terbaiknya hanya kuotanya hanya ada 1 ataupun 2, ya nanti yang akan diterima sesuai dengan formasi di situ, ya jumlah itu hanya 2 orang. Jadi nanti untuk kemungkinan diterima lagi di tempatnya itu, misalnya kalau boleh saya gambarkan, itu kemungkinan 70 dan 30%. Tapi pada dasarnya, ketika Anda siap menjadi Polbit, kemudian siap menjadi ASN, disitulah nanti Anda akan atau harus siap diterima atau ditempatkan di mana saja. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Dedi bisa mendapatkan atau Dr. Faisal. Terima kasih untuk MC dan juga Pak Adri. Jadi ibaratkan segini, pola pembibitan jalur reguler pola pembibitan untuk Poltek Sumbar, mana kuotanya 20 untuk studi nautika, 20 untuk teknologi nautika, dan 20 untuk D4 transportasi laut. Lalu setelah lulus seleksi masuk untuk tarunan, dan nanti setelah lulus atau diwisuda selesai pendidikan, maka otomatis dia akan mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Nah, saat ini Poltek Sumbar sudah mendapatkan jatah kurang lebih 60 orang untuk dididik. Nah, nanti setelah lulus otomatis akan menjadi pola pembibitan Kementerian Perhubungan yang nanti untuk kerjanya sesuai dengan aturannya, maka dia siap ditempatkan bisa di mana saja. Bisa saja di pusat, di Jakarta, bisa saja nanti di Pekanbaru, atau bisa juga nanti di sini di Poltek Sumbar, atau bisa ke daerah lain. Jadi bisa, intinya adalah ikatan dinas untuk PNS Kementerian Perhubungan. Tapi nanti akan disesuaikan selalu sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap mata, baik darat, mata laut, baik itu di BSDM ataupun di perhubungan laut, ataupun juga malah bisa ke Pemda. Nanti tergantung nanti setelah lulus nanti berdasarkan kriteria dan juga kebutuhan siap ditempatkan di mana saja. Itu saja dari saya. Pak Isa, cukup ya. Kita lanjut Bu. Cukup jelas Pak Derek, juga jelas ya apa yang dijelaskan dari saya dengan Pak Dedi. Silakan Pak Moderator selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya apa? Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu masih dari Zoom. Dari Arfan Idris, pertanyaannya adalah apabila tidak lulus dalam pola pembibitan, apakah kita bisa mengikuti tes di pola reguler? Terima kasih. Akan langsung dijawab oleh Bapak Wakil Direktur. Terima kasih. Apabila tidak lulus di pola pembibitan, maka adik-adik masih bisa mengikuti untuk seleksi di
reguler non-orbit. Cuma nanti pembayaran untuk pembiayaan tidak lagi full dari negara, tapi setengah dari pembiayaan mandiri dan setengah dari negara. Bisa, jadi kalau memang tidak lulus di SKD atau di seleksi yang lain, masih bisa mendaftar di reguler non-orbit. Ketua mungkin bisa menambahkan lagi? Ya, terima kasih Pak Wadir. Mungkin saya akan sedikit menggarisbawahi. Mau penutupan di sini. Nanti misalnya yang tidak lulus di Polbit masuk di reguler, itu betul seperti dikatakan Pak Faisal, tapi dengan syarat itu untuk yang seleksi kesehatan dan seleksi psikotesnya lulus. Itu bisa kali, tapi untuk kalau di seleksi kesehatannya sudah gagal, tentu mohon maaf, kami pun tidak bisa menerima untuk melalui Polbit, melalui pola reguler biasa. Tapi jika tahapan semuanya dapat dilalui, kemudian adik-adik gagal di proses antukhir, tentu betul seperti dikatakan Pak Faisal, dapat untuk menjadi taruna jalur reguler. Jadi seperti itu, Bu Moderator. Terima kasih, narasumber cukup jelas ya bagi adik-adik ya. Nah, udah 2 dari aplikasi Zoom kita, sekarang melalui live Instagram. Ini dijauh nih Pak, di Nabire. Selamat pagi Bapak, izin bertanya, bagaimana bagi kami yang di Nabire saat tes? Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Langsung dijelaskan. Bagaimana proses tesnya kalau kami di Nabire? Apakah mungkin langsung ke sini mungkin? Oh, ya untuk seleksi proses di Nabire, Irian, itu bisa mengikuti atau mendaftar di sekolah terdekat di sana. Untuk Kementerian Perhubungan itu di sana ada Poltekpol Sorong, ya, dan Poltek Bank Jayapura kalau tidak salah. Nah, untuk seleksi administrasi kan kita menggunakan via daring, tapi untuk seleksi tahapan lainnya, itu misalnya untuk Samapta dan lain sebagainya, proses kesehatan, adik-adik bisa di Poltek Sorong, kemudian di Poltek Bank Jayapura. Itu yang paling terdekat dengan domisili. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Nah, bagi adik-adik sudah terlihat jelas kan begitu banyak peminat Poltek Sumbar. Dari Sabang sampai Merauke pun mereka berantusias untuk masuk ke Poltek Sumbar. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan masih jauh nih Pak dari Kupang. Dari Christian Siringo-Ringo, Kota Kupang, NTT, SMK Negeri 1 Kupang. Selamat pagi Pak, mohon izin bertanya terkait biaya di PG yang telah diberikan 04 tahun 2020 ada biaya awal masuk dan biaya pemakanan. Apakah itu menjadi tanggung jawab oleh Scatar ataukah sudah ditanggung oleh pemerintah? Terima kasih dari Kupang, ya. Jadi begini adik-adik, untuk biaya yang ada di pengumuman itu adalah biaya sekolah pada global atau secara keseluruhan umumnya. Karena beberapa sekolah sudah mempunyai postur pembiayaan yang berbeda-beda. Untuk di kami, lebih spesifiknya lagi, kalau adik-adik mau melihat, misalnya begini, nah, saya mau mendaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, STIP, tapi ingin tahu detail mengenai biaya sekolah di STIP, adik-adik silakan masuk ke websitenya, karena nanti di sana akan tertera mengenai biaya. Begitupun dengan di kami, Poltek Sumbar, jika ingin lebih detailnya lagi, silakan masuk ke website kami, kemudian adik dilihat biaya yang harus dikeluarkan jika adik-adik nanti lulus di sini. Karena yang ditampilkan di pengumuman PG 04 itu adalah secara global. Contohnya secara global itu seperti ini. Salah satunya adalah ada di antaranya biaya pendaftaran. Ada yang tertera 150.000 sampai dengan garing 300.000. Nah, berarti adalah untuk biaya pendaftaran di Sekolah Kementerian Perhubungan paling rendah adalah 150.000, kemudian yang paling tinggi adalah 300.000. Kemudian satu lagi tadi ada biaya permakanan ya, Bu Moderator kalau tidak salah.
Untuk di kami Poltekkes Sumbar, adik-adik tidak perlu membayar biaya permakanan. Semuanya disubsidi oleh pemerintah, kecuali bagi sekolah-sekolah UPT lain. UPT ini maksudnya adalah unit pelaksana teknis ya, di STIP misalnya, atau Poltekkes Barongbong, Poltekkes Makassar, Poltekkes Banten, itu untuk biaya permakanan masih membayar atau biaya dari peserta didik sendiri. Tapi jika adik-adik bersekolah di kami, di Poltekkes Sumbar, tidak dikenakan biaya permakanan, biaya semester, tapi untuk yang Polbid. Ingat ya, yang Polbid. Polbid semuanya free. Jadi siapkan fisik dan mental Anda. Demikian Ibu Moderator. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Berlianda Ramadanti dari SMA N16 Medan. Izin bertanya Pak, apakah ada passing grade untuk setiap subtes yang akan diujikan di SKD? Kalau ada berapa ya Pak? Untuk passing grade, nanti adik-adik bisa lihat di Dikdien, karena di situ nanti ada buku petunjuk helpdesk sistem calon pendaftaran. Di sini ada semua. Nilai kita mau dikategorikan masuk kategori berapa, karena untuk passing grade-nya itu ada sendiri di situ, nanti bisa dilihat. Jadi nanti misalnya tidak ada kecurangan antara penilaian oleh pihak panitia, kemudian penilaian oleh pihak si pendaftar, karena semuanya passing grade-nya di-share secara terbuka. Jadi kami panitia pun atau para petugas di helpdesk atau petugas verifikator tidak bisa keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi adik-adik pun bisa menilai sendiri berapa keterjadian nilai saya, nanti bisa dibuktikan jika terjadi kesalahpahaman atau kecurangan dan lain sebagainya. Ya, Pak Jadi akan menambahkan. Jadi mungkin ditambahkan, jadi untuk seleksi kompetensi dasar ini adalah kita mengikuti standar BKN, yaitu ada tes intelijensia umum, kemudian tes karakteristik pribadi, dan tes tes wawasan kebangsaan, ada 3. Itu masing-masing itu memiliki passing grade yang berbeda. Jadi kalau nggak salah kalau ingin melihat lagi silakan download. Dikatakan demikian. Baik. Secara umum untuk SKD pola pembibitan itu sama dengan SKD yang ada di seleksi CPNS pada umumnya. Itu untuk nilai passing grade intelijensia umum itu adalah 80. Kemudian tes wawasan kebangsaan itu adalah 65, serta untuk tes karakteristik pribadi atau TKP itu adalah 126. Mungkin itu yang jadi dasar daripada penerimaan. Jadi diibaratkan kalian itu nanti adik-adik ini mengikuti ujian itu di depan komputer masing-masing, atau kita menggunakan istilah CAT, Computer Assessment Test. Pada saat keluar ruangan, kita akan tahu bahwa kita lulus atau tidak, karena itu adalah sistem terbuka, sehingga kita bisa melihat langsung daripada hasil nilai itu sendiri. Bahkan bagi pengantar, orang tua, atau saudara yang mengantarkan, itu disiapkan satu monitor khusus di mana mereka bisa melihat secara langsung apa yang adik-adik kerjakan selama tes itu sendiri. Jadi kalau melihat hal yang lalu-lalu itu biasanya situasinya emosional, karena kadang-kadang orang tua melihat ini jawaban sudah benar, sudah baik, kadang-kadang ada mungkin salah klik atau salah menjawab, kadang-kadang turun, kadang-kadang jadi salah, jadi bagus, jadi benar, nilai-nilai pada saat momen emosional itu. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih. Nah, ada pertanyaan di live Instagram kita, yaitu Pak, gimana dengan kami yang ada di Pulau Jawa? Apakah bisa kemungkinan diterima atau ada kuotanya, Pak? Pertanyaan bagus nih, Pak. Ya, terima kasih. Tapi itu tentunya jika memilih ke Poltekkes Sumbar ya. Ya.
Untuk di pulau-pulau manapun semua kesempatannya sama. Semua kesempatannya sama. Jadi nanti untuk di pantokhir, di kelulusan akhir, tetap kita menggunakan semua nilai teratas dari semua kategori. Jadi wawancaranya, dari samaltanya, dari SKD-nya semua. Jadi kalau misalnya yang terbaik 20 itulah yang akan menjadi kandidat paling besar, kans yang paling besar untuk diterima di Poltekpol Sumbar. Jadi semua kesempatannya sama. Kami tidak membeda-bedakan karena semuanya sistem yang menjalankan, tergantung dari bagaimana adik-adik mencermati, mensiasati, dan kemudian mentaati segala peraturan yang telah ditentukan, baik dari BKN ataupun dari sistem yang telah kita sepakati sebelumnya. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Nah, berarti tidak ada kuota ya Pak ya? Semuanya sama. Semuanya sama. Jadi kami tidak membedakan putra daerah atau luar daerah. Baiklah Bapak, ada lagi pertanyaan dari Andi Mastang, asal sekolahnya Man 1 Inil. Izin bertanya Pak, jika ada kesalahan di bagian berkas, apakah tidak bisa diupload lagi? Soalnya ini ada kesalahan dari pihak sekolah. Ya, seperti saya ungkapkan sebelumnya, adik-adik tolong mencermati dulu mengenai apa yang harus diupload. Contohnya seperti ini. Jika adik-adik misalnya melakukan proses pendaftaran, kemudian kita biasanya dikasih resi dari bank ya, resi dari bank yang warna kuning, misalnya kemudian di print, kemudian itu yang kita scan untuk diupload sebagai bukti bayar. Ketika tim verifikator melihat itu upload dan itu kadang-kadang tulisannya tidak jelas ya. Nah, di situ usahakan adik-adik tebalkan kembali bukti bayar tadi sejelas mungkin dan seterang mungkin, sehingga nanti ketika di-scan dan di-upload, itu nanti bisa terbaca dengan jelas oleh tim verifikator. Nah, seperti itu. Tapi, seandainya itu kesalahan dari pihak sekolah yang tidak paham atau kesalahan komunikasi, adik-adik bisa bertanya di help desk. Di help desk bertanya dan ungkapkan apa kesalahannya atau apa kekurangannya. Nanti tim helpdesk akan memverifikasi kategori-kategori mengenai kesalahan upload ataupun kelalaian. Karena beda. Kesalahan dengan kelalaian itu beda, nanti ada nilai tersendiri. Karena tergesa-gesa berarti Anda lalai, tapi kalau misalnya Anda tidak tergesa-gesa tapi hanya salah dokumen, itu hanya kesalahan dokumen. Ya, seperti itu. Apakah masih ada waktu? Masih ada waktu. Masih ada 10 menit. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Tingkat kesulitan untuk soal SKD, apakah sama dengan tes CPNS Pak? Untuk tingkat kesulitan itu sama saja karena yang dites itu jadi seperti ini. Ungkapan lebih mudahnya adalah ini adalah diibaratkan adik-adik dites untuk menjadi CPNS. Jadi penilaian tes SKD-nya itu, soal-soalnya itu adalah menurut kategori soal-soal yang oleh BKN, karena dengan postur atau porsi soal-soal pun untuk kriteria lulusan SMA untuk menjadi CPNS. Jadi silakan adik-adik buka kembali atau mencari referensi apa sih yang ditanyakan ketika tes BKN, tes BKN untuk kategori lulusan SMA. Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu yang akan tertera di situ. Terima kasih Ibu. Lagi Bapak, apakah soal-soal di SKD itu sudah ada materi tentang kepelautan? Kalau ada, boleh tidak kami minta panduannya di mana Pak? Seperti diungkapkan di awal, materi yang diberikan di SKD itu tidak ada materi spesifik tentang kepelautan. Karena kenapa? Tidak mungkin kita teskan karena itu belum pernah diajarkan. Tidak mungkin. Yang akan diketahui adalah pengetahuan umum, pengetahuan lainnya yang pernah Anda pelajari ketika Anda di SMA. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bukan pertanyaan mengenai dunia kepelautan. Nah, itu bukan, itu keliru besar. Bukan seperti itu. Jadi jangan khawatir, adik-adik tidak akan ditanya mengenai
hal-hal ataupun mengenai ilmu-ilmu di dunia pelayaran. Karena adik-adik belum menerima itu. Yang akan dites itu adalah tes pelajaran yang pernah adik-adik terima ketika adik-adik melaksanakan pendidikan di tingkat menengah atas. Itu Pak Dedi belum namanya. Jadi adik-adik bisa lihat di Google untuk contoh-contoh soal SKD itu. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi bahwa adik-adik ini lulusan SMA, jadi otomatis soal-soal itu juga menyesuaikan dengan tingkatan SMA. Perlu ditambahkan bahwa SKD itu ada 3 jenis seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu tes wawasan kebangsaan yang terdiri dari pelajaran Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, pengetahuan NKRI, nasionalisme, integritas, bela negara, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Untuk intelijensia umum itu seperti kemampuan verbal, berhitung, numerik, figural, berpikir logis, atau kemampuan analisis, atau boleh dikatakan itu seperti semi psikotes ya. Kemudian tes karakteristik pribadi tentang sosial budaya, pelayanan publik, jadi digali kita potensi kalian, emosional kalian atau ISQ kalian. Disitulah akan muncul di soal-soal tes karakteristik pribadi. Jadi intinya tidak ada yang bersifat khusus seperti kepelautan, tidak ada, ataupun misalnya mau ke darat, tidak ada bertanya tentang pengetahuan tentang transportasi darat ataupun transportasi. Jadi betul-betul adalah soal-soal yang bersifat umum yang sudah dipelajari bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ada dari Windri Hafiza dari SMA N2 Padang. Izin bertanya Pak, jika skor akhir ujian SKD sudah cukup tinggi, tetapi salah satu subtesnya tidak memenuhi standar, apakah masih bisa lulus Pak? Ya, terima kasih. Itu nanti dilihat pada saat akhir di akhir ya. Tapi kalau untuk penilaian kategori SKD sendiri, itu kewenangannya ada bukan di kami sebagai panitia di Kementerian Perhubungan, tapi itu kewenangannya ada di pihak BKN. Jadi BKN sendiri yang akan menilai kriteria tersebut. Nanti BKN yang akan menilai, BKN akan memberikan ini loh yang lulus berdasarkan nilai-nilai atau persyaratan di SKD. Seperti itu. Oke, adik-adik semua, masih ada waktu 3 menit lagi ya. Lanjut Pak, ini dari Wilma Pratiwi, alamat Payakumbuh. Izin bertanya Pak, misalnya nama sekolahnya salah pas di pendaftaran, soalnya ditulis pas mendaftar SMA 4. Terus gimana Pak? Salah lagi nih Pak. Nggak apa-apa, silakan dimasukkan di helpdesk, silakan bertanya di helpdesk. Nanti bertanya di helpdesk. Nanti kalau itu kan bukan kesalahan, suatu kesalahan yang artinya yang hanya kesalahan menulis ya, bukan berarti misalnya seperti ini. Ada juga yang mengupload misalnya yang dipertanyakan surat keterangan lulus tahun 2020 misalnya, tapi yang dia uploadkan adalah surat keterangan atau surat lainnya yang bukan sesuai dengan surat keterangan. Nah itu berarti kan suratnya bentuknya. Ini kan hanya berupa kesalahan dari penulisan. Itu bisa nanti silahkan bertanya di helpdesk, nanti tim kami di helpdesk akan menjawab pertanyaan tersebut. Kasih ulang. Oke, terima kasih. Satu lagi ya Pak. Satu lagi penanya, ini dari Kepulauan Riau Pak. Jadi apakah lokasi tesnya langsung di pusat atau ada di daerah Pak? Lokasi tes lagi Pak. Iya. Dia nggak jabarkan. Iya. Jadi adik-adik begini ya. Untuk lokasi tes itu bisa memilih. Misalnya begini, Ade domisilinya di Padang, kemudian Ade tertarik dengan sekolah yang ada di Surabaya ataupun di Makassar. Ade bisa memilih lokasinya untuk yang di luar daerah tadi, tapi nanti untuk pelaksanaan tes yang sifatnya berkaitan dengan fisik ataupun berkaitan dengan interaksi langsung, tetap pelaksanaannya di Poltekol Sumbar. Jadi nanti setelah lulus baru Ade menuju ke sekolah yang dituju. Ini seperti itu Bu ya? Ya. Begitu banyak pertanyaan muncul Pak, maka kita jawab atau kita sudahi? Mungkin bisa. Ya.
langsung. Jadi tambahkan lagi, mungkin kita kalau memang ini acara yang sukses, kita kalau minggu depan kita akan sosialisasi kembali, akan bisa mengikuti IG kita, ini ataupun juga kalau memang karena kita terbatas, mungkin kita bisa langsung ditanyakan ke media sosial yang sudah tertera baik via email ataupun Instagram ataupun yang lainnya, bisa ditanyakan langsung ke panitia setempat. Ada kalau misalnya ada video tamu kita ya yang lagi praktek, ada nggak? Mungkin begini, Ibu Moderator sebentar. Kalau misalnya dari pihak netizen boleh kita katakan demikian ya. Banyak yang upload, silakan ditagarkan saja di situ. Minta kapan lagi kita adakan lagi, mungkin begitu Pak. Nanti kita akan adakan lagi di lusa mungkin atau di hari apa kita kondisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Dan juga misalnya adik-adik banyak pertanyaan yang dari moderator tadi belum tersampaikan. Nanti akan kita potong, kemudian kita langsung jawab dan kita share. Seperti itu. Ya. Jadi sekalian, ini seperti itu ya. Nanti kalau misalnya banyak-banyak pertanyaan atau banyak question, itulah banyak request istilahnya untuk mengadakan lagi. Insya Allah, jika ada waktu dan kesempatan, mungkin nanti lusa ataupun di hari apa kita akan beritahukan kembali. Ini seperti itu, Ibu. Oke, jadi saya cuma memastikan saja kepada para adik-adik semua bahwa yang kita live sekarang ini adalah si pencatat seleksi penerimaan calon taruna reguler pola pembibitan, yang tujuannya nanti adik-adik itu nanti akan ditempatkan di perhubungan laut atau di BPSDM ataupun di UPT Kementerian Perhubungan. Jadi ingat, beda ya, ada dua, reguler pola pembibitan sama non pola pembibitan. Kalau adik-adik fokus untuk belayar, misalnya lulusan nanti Poltek Sumbar itu mau belayar, itu disarankan untuk mengambil reguler non polbit. Karena kalau yang ini sekarang yang kita laksanakan adalah pola pembibitan untuk calon pegawai negeri sipil. Jadi lulusan nanti siap ditempatkan di mana saja, dari Sabang sampai Merauke, di mana para UPT itu memerlukan tenaga adik-adik sekalian setelah lulus dari Protokol Sumbar. Jadi hati-hati, ingat kalau memang fokus ingin belayar atau di dunia maritim, ambil di pola reguler non polbit. Tapi kalau mau fokus di negara, di kementerian, silakan mendaftar karena adik-adik akan disebut calon pegawai negeri sipil apabila sudah lulus. Ini teman saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber kita. Baiklah Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, di Instagram kita masih banyak pertanyaan yang bermunculan. Jadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Bapak, Ibu, adik-adik serta peserta sekalian yang ingin masuk melalui jalur polbit ini, silahkan ikuti aja media sosial kami, baik itu Instagram, Facebook, atau YouTube kami. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan dijawab oleh admin kami, atau nanti jika perlu kami akan mengadakan sosialisasi lanjutan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Miss Shelfie Yelvisiska MPD. Nah, bagaimana adik-adik? Ayo segera daftar di Poltek Sumbar. Kami nantikan kehadiranmu di kampus kami. Dan baiklah, Bapak, Ibu, adik-adik, dan peserta sekalian, sekian acara sosialisasi si pencatat jalur pola pembibitan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tahun 2020. Dan terima kasih kepada narasumber kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami sebagai pembawa acara, mohon maaf atas salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Adrian Pratama, Taruna tingkat 3, Angkatan Kedua Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Saya sedang melaksanakan praktek laut di PT Bul Jakarta.
Untuk generasi milenial yang ingin bergabung bersama kami menjadi taruna-taruni Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, jangan lupa terus berdoa, percaya diri, dan tetap semangat. Kami tunggu kalian di kampus Generasi Pemenang.